وتقدم الكلام عن إرضاع الزوجة لولدها وعن تكثير نفقتها. تقدم ذلك عند تفسير الآية 233 من سورة البقرة. ماذا يقول الله تعالى؟ يقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن. Para ibu supaya menyusukan anak-anaknya. Jadi perintah ini boleh berlaku nadab atau berlaku wajib. Wayahtassu lima idza ta'azzara ghairuhum aw bil mutallaqah. Secara khusus apabila situasi keadaan yang mendesak bagi wanita yang berbuat baik untuk memberikan ASI kepada anak kecil. Wal makna anna al-irda'a haqqunna wa la yamna'na minhu id aradnahu. Maka yang paling berhak memberikan ASI kepada bayi adalah ibu-ibu yang melahirkan bayi-bayi itu. Dan dia harus didahulukan dari yang lain apabila tidak didapatkan halangan. Maka perintah tersebut menjadi wajib apabila situasi keadaan yang sangat mendesak. Tidak lagi menjadi wajib karena ketika itu tidak ada kecocokan. Maka boleh si kecil itu disusukan kepada yang lain. Haulaini kamilain. Para ibu menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Na'tun liraf ittasamuh. Jadi 2 tahun ini merupakan ukuran yang telah ditetapkan. Walaupun ada suatu riwayat yang menjelaskan boleh dari 2 tahun atau kurang dari 2 tahun. Kemudian yang dimaksudkan 2 tahun itu adalah 21 bulan. Hadzal hukmu liman arada itmam ar-radha'i. Jadi hukum tersebut bagi seseorang yang ingin memberikan ASI dengan bilangan yang cukup, dengan bilangan yang sempurna, yaitu 2 tahun. Au muta'alliqun bi radha'na, atau ayat ini berhubungan dengan wanita-wanita yang menyusui, karena wanita-wanita yang menyusui itu berhak mendapatkan upah dari para ayah, dari para suami. Fa inna nafaqatal walad 'ala walidihi. Jadi anak yang disusui ini kewajibannya kembali kepada ayahnya. Maka ayah ketika itu yang memberikan upah kepada ibunya supaya si ibu memberikan ASI kepada anaknya. Wa zahiruhu anna aqsa muddatar radha'i hawlani wa la ya'taddu bihi ba'dahuma wa jawazun naqs. Maka batas menyusui adalah 2 tahun. Dan tidak lebih dari 2 tahun. Serta boleh kurang dari 2 tahun. Siapa yang membatasi ketentuan haulan? Kembali lagi kepada sunnatun nabawiyah. Wa ya'uddu bi 21 syahra
Maksudnya haulaini 2 tahun itu adalah 21 bulan. Walaupun ada sebagian riwayat yang memperbolehkan lebih dari 21 bulan. Wa 'alal mauludi lahu, dan kewajiban ayah memberikan nafkah kepada wanita-wanita yang menyusui, karena anak itu adalah anak ayahnya. Ay al-abu idzal waladu yuladu lahu wa ubbira bihi isyaratun ilal ma'nal mujibi lil irada'i alaih. Yang wajib memberikan ASI itu siapa? Ayah. Jadi air susu itu disebut air susu ayahnya. Sehingga wanita ketika menyusui bayinya, jadi dia berhak untuk mendapatkan upah. Apabila tidak ada kesepakatan seperti yang kita jelaskan tadi, si ayah boleh mengambil bayinya untuk disusukan kepada wanita lain. Mengapa? Waliqaulihi ta'ala wa 'alal mauludi lahu, dan kewajiban ayah. Jadi yang wajib memberikan susu itu ayah. Rizquhunna wa qiswatuhunna. Maka kewajiban bagi para ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu. Nah, para ibu itu dia memberikan ASI, maka dia pantas diberi nafkah, pantas diberi makan, pantas diberi pakaian. Wa qila yufidu wujubu ujratil mithli. Suatu pendapat menjelaskan para wanita atau para ibu dia berhak untuk mendapatkan upah, dan itu hak mereka, begitu ya. Wa qila al-muradu nafaqatuz zawjiyah. Pendapat yang lain menjelaskan hal itu sudah termasuk nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Jadi suami itu memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Nafkah yang diberikan suami kepada istri ini meliputi bayi-bayi itu harus disusui oleh para istri. Bil ma'ruf. Maka semuanya itu dilakukan dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Standar bagi orang yang kaya itu bagaimana, standar bagi orang yang tidak kaya itu bagaimana. La tukallafu nafsun illa wus'aha, la tudhara walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladihi. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan jangan juga seorang ayah karena anaknya. Maka setiap dari mereka satu sama yang lain itu hanya diwajibkan sesuai dengan kemampuannya. Wa 'alal warithi mithlu dzalik. Dan waris pun berkewajiban demikian. Ay warisul walid in mata ma'alal walid. Jadi siapa yang mewarisi al-walid? Siapa yang mewarisi ayah anak apabila anak itu berharta, maka anak itu harus mengeluarkan hartanya untuk dibelanjakan demi kepentingan dirinya. Fa'in arada al-walidani fa'in arada. Maka apabila keduanya ingin menyapih, maksudnya ayah dan ibu ketika itu tidak ada kecocokan dan mereka membuat suatu kesepakatan agar supaya
bayi itu disapi sebelum 2 tahun. Antara min huma wa tasyawur, dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Tentunya itu semuanya dilakukan untuk maslahat si kecil. Keduanya tidak ada kecocokan, lalu keduanya ada kata sepakat supaya disusukan kepada yang lain. Boleh. Itu dilakukan semua untuk kepentingan si kecil. Fala junaha alaihima. Maka tidak ada dosa atas keduanya. Wastarata ridhal ab liwilayatihi wal li ahaqqiyatiha bitarbiyah. Jadi itu semuanya boleh apabila ayah yang memiliki al-wilayah bagi anaknya merestui. Begitu juga ibu yang memiliki hak yang harus diutamakan dari yang lain untuk mengawasi bayinya. Apabila dia rela, maka ayat itu menjelaskan fala junaha alaihima, tidak ada dosa atas keduanya. Wa in aradtum an tastarlihu fala junaha alaikum. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu. Mengapa seperti itu? Karena sudah ada kesepakatan dia akan disusukan kepada yang lain. Apabila ibu dia tidak merasa keberatan untuk menyusui anaknya, maka dia harus diutamakan dari yang lain karena dia layak lebih pantas. Idza sallamtum ma'ataitum bil ma'ruf, apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Jadi pihak yang lain memberikan ASI, itu juga harus diberi kompensasi yang patut. Menurut uruf dan menurut syariat dinyatakan wajar. Jadi semuanya itu dilakukan hanya untuk kepentingan si kecil. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Jadi semua harus menjaga rambu-rambu, ketentuan-ketentuan. Apa yang harus dilakukan oleh ayah, apa yang harus dilakukan oleh ibu, gimana caranya supaya si kecil mendapatkan perawatan, mendapatkan perhatian atau ASI yang cukup. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji pada yang taat akan diberi pahala, bagi yang tidak taat dia akan diberi siksaan yang pedih. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah telah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Aila syai'a yadumu ala halin wahidatin illa wajhul karim. Yang kekal abadi hanya Allah. Selain Allah tidak kekal, tidak abadi. Perubahan situasi dan keadaan itu aja. Namun tidak mungkin seseorang itu dalam kondisi keadaan selalu sulit. Maka setiap kesulitan itu dijanjikan kemudahan. Fakam min dayyikin aqabathu fushatun. Contoh-contoh telah diberikan. Setelah sulit itu kemudahan. Atau sesudah kesulitan itu kemudahan. Wa inda tanah asyiddah yakunur raha. Apabila kesulitan itu sudah mentok,
maka setelah itu akan ada kemudahan. Wa sadaqallahu al-'azim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah Maha benar dalam firman-Nya, fa inna ma'al usri yusra. Maka sesudah kesulitan itu kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu kemudahan. Justru Allah berjanji setiap kesulitan itu dijanjikan dengan dua kemudahan. Apapun bentuknya kesulitan, maka pasti dijanjikan dengan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.